Iya Pak, iya. Siap Pak, baik, baik. Baik, jam 12 sampai di sana, di istana ya Pak, jam 12. Baik Pak, selamat pagi, sampai jumpa. Halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan Ip dari Otomotif TV. Ya, baru saja saya coba menyelami jiwa karakter seorang pejabat negara pada eranya. Kenapa saya coba menyelami jiwa seorang pejabat pada era itu? Karena saat ini saya ada di sebuah mobil premium pada zamannya yang sempat dijadikan mobil pejabat negara. Mobil apakah ini? Bagaimana ulasannya? Yuk kita saksikan pada tayangan vlog kami kali ini. Yuk Pak, kita ke Istana Boneka sekarang. Baik Sobat YouTube, ini adalah penampakan dari depan Toyota Camry 2.4G tahun 2005. Dan ini kalau kita lihat agak ke samping ya, mobil ini masih terlihat aura kemewahannya ya. Walaupun mobil ini sudah cukup berusia ya, tahun 2005 dan sekarang tahun 2020. Artinya mobil ini sudah berusia 15 tahun. Udah beranjak remaja ini kalau orang. Baik, kita bahas dari tampilan depan Toyota Camry ini terlebih dahulu. Di bagian depan kita dapat melihat lampu yang begitu besar dengan dua bulatan besar, dengan lampu yang sudah HID projector. Oke, grill tengah begitu besar dengan bernuansa krom. Lampu ini kalau kita tatap dari jauh atau kita lihat dari spion jika kita ada pada mobil depan, mobil ini seperti tampak mengintimidasi mobil di depannya untuk mendahului mobil di depannya. Baik, di bagian bumper terdapat fog lamp di bagian kiri dan kanannya, dan juga sonar di bagian bumper karena mobil ini menggunakan sonar di bagian kiri dan kanan bumper. Ya, itu aja yang ada di bagian depan dari Toyota Camry ini. Pindah ke samping. Di samping terdapat velg asli bawaan dari Camry-nya dengan ukuran ban profilnya 225/60R16. Ya, ini adalah ban dan velg bawaan dari Camry 2005. Ke atas sedikit terdapat sein dan ada logo VVTi. Lalu ada spion yang sudah ada sein LED-nya. Namun kalau kita lihat-lihat, spion ini tampak sama seperti spion Avanza. Ya, jadi terlihat kurang mewah. Di bagian kaca dari depan sampai belakang terdapat list chrome. Untuk handle pintu sudah model tarik depan dan belakang dan dilapisi chrome juga. Di bawah ada side body molding. Ini velg belakangnya dengan ukuran yang sama. Dan ini untuk bukaan bensin dari Toyota Camry. Beralih ke belakang dari Toyota Camry ini. Ya, di belakang dapat kita lihat kemewahannya dengan lampu yang begitu besar. Namun sayangnya lampu di pojok kanan dan pojok kiri dari Toyota Camry ini sudah diganti dengan yang aftermarket dengan model LED seperti ini. Kalau saya sebenarnya kurang suka dengan lampu model seperti ini, tapi ya it's okay, keren. Ini emblem Camry-nya, di tengah ada handle dengan garnish berwarna chrome, logo Toyota Triple Elite dan emblem 2.4G, dan juga terdapat sonar dan parking sensor ya. Dan di sini juga ada kamera mundur tambahan. Di belakang juga terdapat pada kacanya ya, ada defogger ya yang berfungsi saat kabut. Jadi untuk menghilangkan kabut kita bisa gunakan defogger ini. Ya, itulah ulasan review Toyota Camry 2.4G tahun 2005. Sekarang kita lanjut bagaimana sih keadaan di dalam dari Toyota Camry ini. Yuk kita masuk ke dalam mobil ini. Baik Sobat YouTube, sekarang saya ada di posisi kemudi dari Camry G 2.4 tahun 2005 ya. Ini adalah model dashboard dari Camry. Dan ini adalah speedometernya ya. Speedometernya terlihat cukup keren dengan tertulis
menggunakan maksimum speed 240 km per jam. Lalu di bawahnya itu ada kapasitas bensin dan ada kilometer. Di bagian tengahnya terdapat posisi persneleng ya, dari P, R, N, D, 2, dan L. Lalu ada logo pintu. Kalau pintu kurang kencang juga ada logo indikator ya, indikator handbrake. Walaupun di sini udah nggak menggunakan handbrake ya, kita lebih bisa katakan ini rem parkir ya, atau parking brake, karena parking brake pada mobil ini sudah tidak terdapat di sini lagi, tapi dia ada di kaki ya, kaki di sebelah situ. Mungkin kurang kelihatan, nanti kita kasih fotonya aja ya untuk parking brake-nya. Jadi sisi kemudi seperti ini, kemudinya kurang lebih kayak mirip-mirip ya, tapi beda ya sama Toyota Innova punya ya. Di sini ada lampu ya untuk pengaturan lampu sen ke kiri dan ke kanan, lampu kota atau lampu malam sekalipun, lampu jauh, dan semua perlampuan ada di sini. Di sini ada tombol yang belum terisi ya, mungkin ini masih tipe G, mungkin kalau ini tipe V mungkin udah full ya. Kita ke bagian pintu dari pengemudi dulu. Untuk tarikan untuk bukaan pintu ini chrome, ini bagian yang empuk, ini juga kulit yang empuk, bahkan ini plastik keras ya, sama di sini plastik keras. Ini ada panel wood yang membuatnya terlihat lebih mewah dengan kulit yang terlihat sedikit berlipat-lipat, juga menambah aksen kemewahan dari Toyota Camry ini. Di sini kita bisa lihat ada buat electric mirror, ada retract, dan retractnya masih bekerja ya. Kita coba, nah tuh spionnya terbuka sendiri ya, cuman seperti yang saya katakan tadi, spionnya sama seperti Avanza zaman dulu ya modelnya. Ini untuk pengaturan kiri kanan mirror, ini left right-nya, ini untuk central lock, ini untuk window lock, ini untuk power window. Untuk sisi pengemudi, power window-nya sudah auto, namun yang lain masih tidak auto ya. Ya, ini bagian pengemudi. Di sini ada AC khusus pengemudi ya. Lalu kita beralih ke sebelah sini, ini wiper dengan pengaturannya ya. Ke sini ada AC di kiri kanan dari head unit, tapi head unitnya sudah nggak asli lagi ya. Dan di sebelah sana juga terdapat AC untuk penumpang depan bagian kiri. Dan ini adalah penampakan dari door trim penumpang depan bagian kiri. Untuk spion tengah seperti ini sudah modelnya yang ada di kaca. Di sini juga ada lampu kiri kanan ya, bisa dipencet seperti ini sesuai kebutuhan. Ini ada tempat kacamata. Oke. Untuk sun visor bagian pengemudi, ini udah ada vanity mirror dengan lampu. Di bagian penumpang depan juga ada vanity mirror yang sama dengan lampu juga. Untuk pegangan tangan model fix tapi yang lentur ya, jadi bisa mengikuti sesuai kebutuhan. Ada laci yang ya cukup besar, dilapisi blue true ya, jadi terlihat lebih mewah ya. Untuk tombol AC semua sudah pencet-pencetan seperti ini, kurang lebih sama Innova ya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang nggak pencetan gini, yang putar-putar, terlihat lebih mewah. Dan ini juga panel wood ini juga penyimpanan, laci penyimpanan ya. Di sini ada power outlet. Lalu di sini juga ada aspak ini sepertinya ya. Di sini ada cup holder ya, karena di sisi pintu itu nggak bisa untuk cup holder ya. Di pintu juga depan masing-masing ada speaker ya, bagian kiri atau bagian kanan, dan di depan sini juga ada speaker, dan ini asli bawaan parkirnya ya. Di sini ada defogger depan. Oke. Lalu apa lagi yang ada di depan? Ya, ini ada armrest yang posisinya pas sekali buat tangan kalau untuk bersantai. Ada tempat penyimpanan. Oke. Di bagian depan seperti ini, joknya kulit dan sangat nyaman. Di sini kulit seperti biasa, yang kulit model seperti tekstur gitu. Sedangkan di bagian tengahnya
kulit dengan tekstur bintik-bintik. Ya, ini adalah bagian depan dari Camry dengan posisi duduk seperti ini. Cukup lega untuk saya. Ini posisi kemudi saya, di sini masih ada space segini. Bahkan untuk kepala juga headroomnya masih sangat luas ya. Untuk visibilitas juga sangat luas, untuk nyaman ya untuk berkendara. Baik, ini adalah posisi depan dari Toyota Camry. Sekarang kita coba ke posisi belakang dari Toyota Camry. Ya, sekarang saya sudah ada di belakang dari Toyota Camry ini. Ini untuk door trim dari bagian belakang. Door trim bagian belakang juga ada panel wood, lalu ini ada laci nih, bisa buat naruh-naruh sesuatu lah ya. Mungkin buat rokok juga. Ada tempat penyimpanan yang kecil. Di belakang bangku ada tempat penyimpanan juga. Lalu di sini ada wood panel dengan tempat pengaturan AC. Mobil ini juga sayangnya masih ada batas gini ya di tengahnya, belum flat deck ya. Untuk seat belt seperti ini dengan headrest yang adjustable ya, bisa diatur ketinggiannya. Untuk pegangan tangan seperti ini fix tapi bisa fleksibel. Lalu ada lampu di kiri kanan dan lampu yang di tengah seperti biasa sesuai kebutuhan. Oke, ini di bagian belakang dari Toyota Camry. Untuk posisi dari saya sendiri, ini posisi kemudi saya, ya. Ini sekarang dengkul saya sangat jauh ya, masih ada ruang segini ya, masih cukup jauh. Bahkan kaki itu masih kita bisa masukin ke kolong dari kursi pengemudi. Untuk headroom dari mobil ini, kelihatan nggak nih? Masih cukup luas ya untuk headroomnya. Untuk kepala juga headrestnya kan bisa diatur ya. Oke, ini adalah Camry dari sisi belakang penumpang, posisi duduk saya depannya. Jadi ini masih sangat nyaman untuk di belakang seperti ini. Bagian sini juga bisa menjadi tempat armrest, dan di tengah ini juga kalau diturunin dia jadi armrest. Di sini juga ada, ini ada cup holder ya. Jadi kalau di sisi pintu ini memang tidak ada cup holder, tapi di sini ada cup holder. Baik, ini adalah penampakan dari Camry G 2005 2.4 ya, bagian dalamnya. Sekarang bagaimana impresi dari mengendarai Toyota Camry ini? Yuk kita coba mobil ini di jalan, bagaimana impresi dan performansnya. Yuk kita lanjut. Baik sobat YouTube, sekarang kita coba impresi dari berkendara dari Toyota Camry ini. Apakah senyaman yang saya bayangkan? Yuk kita coba sama-sama. Di depan saya ada polisi bubuk. Kita coba melalui polisi tidur ini, rasanya gimana? Suspensinya nyaman sekali, ayunannya enak sekali, lembut sekali. Itu kalau tadi saya coba dengan sedikit rem ya. Kalau kita tanpa rem tapi dalam keadaan pelan, kita coba seperti apa Camry ini ya, melalui ini. Ini tanpa rem tetap enak. Ya nggak salah kalau ini dulu dijadikan mobil pejabat negara, karena memang nyaman sekali Camry ini. Menuju keluar dari perumahan saya memang banyak sekali polisi tidur, tapi minimal dengan banyaknya polisi tidur ini orang jadi tidak ngebut-ngebutan di jalan perumahan. Perumahan jalan ini jalannya dari cor-coran ya, jadi banyak sekali sambungan kalau cor-coran. Tapi dengan Camry ini tidak terasa sambungan jalan itu ya, tetap terasa nyaman walaupun banyak sambungan jalan. Dan nyaman sekali. Ini banyak motor lewat, kalau bisa ngeliat dari kaca samping saya, banyak sekali motor lewat, tapi kedepannya cukup oke. Nggak kalah lah ya sama sedan Eropa tentang suspensi, kekedapan kalau dibanding sama mobil di tahun yang sama untuk level kayak BMW seri 5 atau Mercy E-Class. Saya rasa sepadan rasanya. Jadi nggak salah kalau ini dijadikan mobil pejabat pada zamannya. Baik, kenyamanan oke. Untuk rem nih, kita coba rem pada polisi tidur gimana. Rem juga
pakem ya, padahal mobil ini bobotnya cukup besar. Nanti kita coba radius putar pada putaran yang ada di depan sana, sekaligus kita coba tarikannya gimana sih. Nih jujur aja ya, nih tarikan terasa agak berat ya. Sebelum RPM 2000 agak berat. Di sini nggak bisa kenceng-kenceng ya, karena masih dalam perumahan dan jalannya juga cukup ramai. Oke, di RPM sampai RPM 2000 tarikan agak tertahan. Kita coba nanti di jalan yang agak panjang sedikit, apakah pada RPM di atas 2000 mobil ini lebih enteng. Dan kita juga coba radius putarnya sebentar lagi di depan. Kita dikit lagi udah jalan yang cukup panjang untuk bisa kita tes. Tapi kayaknya ini di atas 2000 dikit barusan juga tarikannya udah lebih enteng terasa, walaupun nggak terlalu narik ya, karena emang jalanannya belum memungkinkan untuk ditarik. Sekarang kita coba tarik sedikit di jalan yang nggak terlalu panjang ini ya. Di atas 2000 tarikannya enak sekali. Kita sedikit rem, enak sekali, enak tarikannya. Oke, tarikannya oke ya. Kirain mobil sebesar ini agak lamban, tapi ternyata enggak. Kita coba tarik lagi sampai RPM berapa ini, kita coba tarik. Nah, ini mobil depan rem sampai RPM, pokoknya RPM di atas 2500 ya. Kalau saya perhatiin itu tarikannya udah enak, tapi kalau di bawah 2000 terasa agak lemot. Jadi tadi kita udah rangkum tuh, ini ada yang garis-garis di jalan putih-putih itu bukan zebra cross yang untuk mengurangi kecepatan. Itu sangat tebal ya kalau di sini, tapi rasanya tetap nyaman. Biasanya kalau saya pakai Avanza, Xenia atau Livina atau BRV sekalipun itu tetap terasa, tapi ini terasa tetap, cuman nggak deg-deg banget gitu, lebih nyaman jauh ya. Wajar lah, ini mobil premium ya, nggak bisa kita bandingkan dengan kalau MPV atau MPV sekalipun. Tapi kalau sama kayak MPV kayak Alphard ya mungkin sekelas lah rasanya. Ini coba kita radius putar di sini. Kita coba lihat radius putarnya susah nggak sih mobil segede gini. Untuk kategori mobil sedan ini sangat besar ya dimensinya. Wah, radius putarnya oke juga. Kita coba tarik langsung. Wow, enak. Itu barusan ada garis-garis. Wow, mantap tarikannya. Wah, nggak salah. Tarikan oke, rem oke, kekedapan oke, kenyamanan oke. Jadi untuk sobat YouTube yang saat ini mungkin berencana untuk beli mobil dengan harga kurang lebih range-nya sekitar 80 juta, Anda nggak butuh mobil yang besar-besar amat karena mungkin Anda masih keluarga kecil, suami, istri, anak satu atau dua yang masih kecil, atau belum punya anak tapi akan ngajak orang tua. Karena ini untuk berempat cukup enak, untuk berlima juga masih enak sih. Jadi untuk Anda yang ingin beli mobil, nggak butuh mobil besar, lebih senang dengan kenyamanan, akselerasi yang cukup oke, Camry mungkin adalah jawaban buat Anda. Tapi satu yang harus Anda perhatikan, kalau Anda beli Camry, Anda jangan berpikir harga jual kembali. Karena harga jual kembali ya pasti kemungkinan besar ya akan turun dari saat ini. Kalau Anda beli sekarang misal sekitar 80 juta, mungkin 1-2 tahun ke depan pasti turunnya lumayan jauh. Tapi kalau saya berpendapat, ini pendapat saya pribadi ya, kalau kita beli mobil, ya berpikirlah untuk dipakai. Jangan berpikir ntar kalau dijual gimana. Jangan berpikir kayak gitu. Nilai dari yang kita gunakan setiap hari selama bertahun-tahun kalau kita beli mobil itu terbayarkan, apalagi dengan mobil yang senyaman ini. Untuk bensin, kalau tadi saya cek di MID, untuk average itu 110. Jadi untuk mesin dengan kapasitas 2400 cc 110 menurut saya itu nggak boros. Dibanding Innova mungkin sama, atau mungkin feeling saya sih borosan Innova yang 2000 cc ya, lebih boros Innova saya rasa. Jadi kalau ada orang bilang untuk beli mobil dengan cc sebesar ini akan boros, saya rasa ini nggak boros. 110 untuk pemakaian dalam kota.
Mungkin kalau luar kota saya rasa bisa 113, 114 kali ya, tergantung luar kotanya seperti apa juga jalanannya. Kalau tol-tol aja saya rasa bisa lah 114 ini mobil, karena saya belum pernah coba ini keluar kota juga. Baik Sobat YouTube, itu aja ulasan kita kali ini tentang Toyota Camry 2.4i tahun 2005. Untuk Sobat YouTube yang mungkin saat ini menggunakan Camry seperti ini, atau tipe yang di atas ini atau di bawah ini, bisa berikan komentar di kolom di bawah ini seperti apa experience dari Sobat YouTube dalam menggunakan Toyota Camry ini. Untuk Sobat yang sebelumnya belum menonton video kami yang lain pada tayangan di channel YouTube kami Otomotif TV, Sobat YouTube bisa tonton tayangan kami yang lain yang saya rasa juga mungkin akan ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga video kali ini juga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke sosial media Anda, karena dengan Anda men-share video ini, makin banyak orang tahu informasi yang saya sampaikan saat ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semua yang saya sampaikan kali ini dan dalam semua video saya sebelumnya adalah murni pendapat pribadi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Oh ya, jangan lupa follow akun sosial media kami Otomotif IG. Terima kasih dan sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya. Bye.